Karena para pendahulu membangun tempat-tempat sarana ibadah. Teknisinya luar biasa. Seperti ketika membangun Masjid Demak. Kita terpukau dengan Soko Tatal. Dan kita divonis pendapat itu keramat. Selesailah kalau kita cerita keramat. Padahal sangat ilmiah. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara 2000 tahun yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kita untuk mencintainya adalah bapak-bapak sepuh bini sepuh dan para alim ulama, para yai, khususnya keluarga Mbah Kiai Muslih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal itu bukan untuk mitos. Hal itu bukan untuk mengangkat atau satu kebanggaan, tidak. Tapi hal itu untuk memperingati kita semuanya atas jasa-jasa para ulama, para aulia, para pendiri bangsa. Dari kita melihat berdirinya pesantren sampai tegaknya kembali sang saka merah putih, perlu sekali dengan perjuangan-perjuangan yang tidak mengenal lelah, tidak pernah mengenal capek, tidak pernah mengenal putus asa. Apalagi kalau kita mau menengok daripada perjuangan-perjuangan para pendahulu yang memberikan kesemangatan yang luar biasa. Namun dalam hati kecil saya itu terkadang bertanya, kemana sejarah-sejarah para beliau? Makanya perlu dengan adanya khol-khol tersebut supaya kita mempunyai wawasan pandangan dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, jauh pandangannya. Kalau kita melihat yang sekarang ini sudah ada bangunan yang megah, terkadang kita berpikir melihat bagaimana para pendahulu membangun tempat-tempat sarana ibadah. Teknisinya luar biasa. Seperti ketika membangun Masjid Demak. Kita terpukau dengan Soko Tatal. Dan kita divonis pendapat itu keramat. Selesailah kalau kita cerita keramat. Padahal sangat ilmiah. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara 2000 tahun yang lalu, gunung yang pernah meletus diantaranya Gunung Murio. Gunung Murio tersebut letaknya di Kudus, Jeporo, sampai Purwodadi. Rata-rata bangunan rumah yang mulai Purwodadi sampai ke Demak khususnya, rata-rata rumahnya dak. Jarang, bahkan tidak ada yang pakai fondasi beton. Karena apa? Di daerah Demak mungkin bisa saja 1 kilo dari atas bumi ke bawah, kurang juga bisa mempunyai kandungan kaum gambut yang luar biasa. Apalagi letaknya Demak
di tikungan Munuk Sapi kalau kita melihat peta Jawa Tengah. Apabila kita melihat dari pantai Jepara bahwa gelombang itu datang dari barat, tapi kalau kita melihat dari sebelah selatan Semarang, Kendal sampai Pekalongan, gelombang datang dari utara. Selalu gelombang itu tubrukan antar yang ke barat, yang ke timur dan yang ke selatan, karena faktor Munuk Sapi. Pasti airnya kalau deras ya deras, kalau musim ketiga seperti masa kemarin-kemarin, kalau kering betulan. Kalau basah ya nggak tanggung-tanggung. Maka pada waktu itu Kanjeng Sultan Abdul Fattah sampai ke Sultan Trenggono menempatkan angkatan lautnya pada waktu itu tidak di Demak, ditempatkan di Jeporo yang dekat dengan Karimun atau Mandalika atau Mondoliko. Arus yang berbeda. Arus di Selat Mondoliko itu berat. Kalau kita nyemplungakan jaring itu tahu-tahu sudah jauh jaringnya, ketemunya mungkin di tempat yang lain karena arusnya ada 3 di situ. Kalau kita melihat itu bahwa angkatan laut pendahulu orangnya jago-jago, bisa mengendalikan, mengemudikan kapal-kapal yang berbeda gelombang dibanding utara atau bagian barat daripada Karimun ataupun Mandalika. Itu hebatnya. Portugis nggak berani melewati itu, mesti muter. Karena apa? Nakodanya tidak menguasai daerah selat-selat tersebut. Yang saya kagum, bangsa kita pada waktu itu sudah menguasai ilmu kelautan. Berarti bangsa kita ini termasuk maju tidak? Benar maju. Kalau sudah maju, tolong jangan dimundurkan. Ya, negara kita itu tidak berapa, sedikit negara berkembang. Nah, kalau berkembang terus kapan buahnya, kan gitu. Ya kita kira-kira berbuah kan begitu. Nah, itu hebatnya. Maka bangunan yang ada di Demak, tiang 8 yang ada Soko di dalam Masjid Demak, salah satunya apa? Soko Tatal. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Gulungan yang diikat oleh besi, ditumpuk. Kita sekali lagi ngomong, wah itu Kramati Sunan Kalijogo, padahal sangat ilmiah. Mengapa kita vonis dengan keramat dulu? Tidak berarti kita mengingkari adanya karomah. Coba. Ternyata tiang-tiang tersebut elastis karena tanahnya itu mungkin lemah. Tiang-tiang yang 8 itu untuk dijaga supaya tidak patah, maka dijaga oleh Soko Tatal tersebut, penyeimbang itu luar biasa. Pada waktu itu sudah sejauh itu, walaupun dengan alat-alat yang sederhana. Ini satu. Yang kedua, ketika kita melihat Borobudur atau Prambanan, sangat istimewa sekali. Apa diantaranya? Batu-batu besar yang hebatnya mungkin itu 1 ton ada. Bagaimana tekniknya untuk menyusun batu-batu itu sendiri? Bukan kita berpikir itu pelekatnya pakai apa, ada yang pendapat telur, putihnya telur, untuk lemnya dan sebagainya. Pada waktu itu belum ada semen. Oke lah pendapat, tapi saya tidak ke sana dulu. Saya lihat hebatnya apa, bagaimana tokoh-tokoh bangsa kita dahulu bisa memperhitungkan di mana kaki gunung adanya Prambanan dan Borobudur tidak terlepas dari Gunung Merapi. Sudah dari semenjak dahulu bergerak tanahnya.
Para beliau mampu melihat palung-palung atau geologi, vulkanologinya sangat menguasai. Tanah batu yang berat sekian, di bawahnya ada palung-palung atau tidak, atau sumber-sumber air yang berhubungan dengan sungai-sungai. Lalu kalau kita bikin di sini batu-batu numpuk atau Borobudur tersebut, bagaimana tidak tergoyang oleh reaksi daripada gunung-gunung atau gunung Merapi khususnya pada waktu itu. Para beliau sudah sampai ke sana pola pikirnya. Lalu tegak lurusnya, ketika tanah itu tidak rata, bagaimana dia menggunakan ilmu falak. Dari mulai lintang utara, lintang selatan, atau lintang timur, tegak lurus atau tidak. Padahal pada waktu itu kompasnya itu masih alami. Tapi sudah begitu jauh. Bangsa kita luar biasa. Prambanan sama. Lebih tinggi kedudukannya kalau tidak salah dengan Borobudur. Dan lain sebagainya apa yang telah dicapai oleh para pendiri-pendiri bangsa ini, para pendahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.